Meko ini berdiri definitif pada tahun 2004. Kemudian tahun 2005 disahkan juga menjadi ibu kota Kecamatan Pamona Barat. Sebagian besar penduduknya adalah petani, 95% petani. Kemudian penduduk Desa Meko sendiri terdiri dari berbagai macam suku, suku Bali, suku Toraja, Pamona, kemudian Sangir, dan lain-lain sebagainya. Hampir semua suku di Indonesia ini ada di sini. Secara ekonomi itu merupakan sebuah kekuatan di Desa Meko ini. Karena dari budaya-budaya yang ada ini dipadukan menjadi satu, sehingga masyarakat lokal yang ada di sini juga ikut mengalami peningkatan ekonomi seperti itu. Sehingga peningkatan ekonomi di Desa Meko ini cukup pesat. Desa Meko ini adalah desa yang termuda sebenarnya, baru sekitar umuran 20 tahun. Dan ada beberapa produk unggulan juga ada di Desa Meko ini, seperti di bidang perkebunan, itu penghasil durian, penghasil alpukat, padi, dan lain sebagainya. Palawija juga ada. Jadi sesuai dengan data yang kami miliki bahwa tahun 2024 kemarin itu durian yang keluar dari khusus Desa Meko itu berkisaran 300 ton. Ya, belum lagi alpukatnya, coklat, dan lain sebagainya. Jadi perputaran ekonomi di Desa Meko ini cukup pesat. Selain daripada potensi-potensi yang ada di Desa Meko, ada juga masalah. Masalah yang kami hadapi rutin setiap tahun itu adalah masalah kebencanaan, Pak. Kebencanaan khususnya banjir. Nah, dalam waktu awal tahun, yaitu bulan 4 sampai bulan 6, itu rutin kami menghadapi peristiwa kebanjiran. Sampai banjir itu menggenangi rumah-rumah warga, sampai ada 200-an rumah warga yang harus tergenang oleh karena banjir. Dan banjir itu mengakibatkan juga kerugian material kepada masyarakat itu sangat besar. Itu yang selama ini menjadi ancaman di desa kami. Itu bencana banjir itu diakibatkan oleh ada beberapa faktor. Yang pertama, ada sungai besar di Desa Meko yang melintas, yaitu Sungai Meko. Itu kerap kali meluap airnya akibat daripada sedimentasi yang ada di tengah-tengah sungai itu sangat meninggi. Sehingga ketika banjir datang, curah hujan tinggi, banjir datang, air meluap ke pemukiman karena badan sungai itu sudah lebih tinggi daripada pemukiman. Pemerintah berupaya kemarin untuk melakukan tanggul, bronjong, dan lain sebagainya. Itu akhirnya roboh, akhirnya dilewati oleh banjir karena badan sungai sudah mulai meninggi akibat sedimentasi yang tidak pernah dikeluarkan. Nah, akibat dari sedimentasi itu, kemudian kedua lagi akibat sungai yang berkelok-kelok, sehingga airnya begitu banjir tidak langsung menuju ke danau, dia tertahan dulu dengan situasi kelokan sungai itu, sehingga itu yang menyebabkan juga masuk di tengah kampung. Dengan hadirnya YEPAL, program YEPAL kemarin dari tahun 2024 itu sangat membantu sekali bagi kami masyarakat Desa Meko dan pemerintah desa. Karena awal daripada YEPAL ini masuk sebagai mendorong kami masyarakat membuat semacam panitia begitu bentuknya, sehingga di Meko ini penanggulangan bencana banjir secara dini itu sudah dilakukan oleh teman-teman YEPAL, dan program tersebut sampai hari ini masih ada.
awal ya kami masuk ke Desa Meko ini tentunya ada banyak persiapan. Salah satu yang kami lakukan itu adalah melakukan telaah ya, telaah beberapa dokumen dan kemudian melakukan kunjungan sebenarnya ke BPBD di awal persiapan itu. Kami kemudian mendatangi BPBD itu tujuannya untuk melihat peta sebenarnya di Kabupaten Poso ini di wilayah mana saja yang memang memiliki ancaman bencana ya. Kita belum juga tahu waktu itu apakah kemudian akan banjir yang akan direspon. Tapi kemudian melihat secara umum apa saja bencana yang memang cukup signifikan dan sering terjadi di Kabupaten Poso. Nah, dari proses itu kemudian kami menemukan ternyata banjir menjadi salah satu ancaman yang cukup signifikan dan cukup tinggi frekuensi kejadian di Kabupaten Poso. Salah satunya di Desa Meko. Itu akhirnya kami bersama tim memutuskan untuk melakukan respon lewat program. Nah, salah satunya kebetulan kami bekerja sama dengan Caritas Jerman melalui program Together ini. Kami mencoba mengintervensinya melalui program POIFA. Nah, program POIFA ini tentunya memang salah satu yang menjadi fokus dari program ini bagaimana melakukan aksi antisipasi atau aksi dini yang paling tidak bagaimana masyarakat bisa siap untuk sebelum bencana banjir itu terjadi. Nah, kami kemudian melakukan intervensi program itu dengan membentuk satu kelompok ya, namanya Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana. Harapan kami sih sebetulnya dengan membentuk kelompok ini paling tidak ini bentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mereka ini paling tidak di detik-detik awal ini bisa menangani bencana yang atau banjir yang nanti mungkin akan terjadi. Karena memang banjir di Desa Meko ini setelah kami melakukan pengkajian risiko juga bersama kelompok masyarakat penanggulangan bencana itu, kami menemukan dua karakter banjir sebenarnya. Ada satu banjir yang sifatnya musiman tahunan, kemudian ada juga banjir yang sifatnya periodik 5 tahunan. Bahkan hasil-hasil kajian risiko kami itu memang banjir ini dia selalu terjadi pada malam hari, bahkan sampai dini hari banjir itu terjadi. Nah, karena itulah kemudian juga lewat program kita yang kami lakukan di tahap pertama di tahun 2023 sampai 2024 itu kami juga melakukan mengembangkan sistem informasi yang kami rancang itu bagaimana menghubungkan antara desa hulu dan hilir. Salah satunya Desa Bacia yang ada di sekitaran hulu Sungai Meko. Kemudian kami buatkan sistem komunikasi lewat bantuan radio HT yang itu kami hubungkan ke Desa Meko, kemudian di KMPB sendiri yang nanti akan menerima informasi itu untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa akan terjadi misalnya banjir di Desa Meko. Waktu terjadi bencana-bencana ini sebelum KMPD hadir, tadi bahwa mereka sudah coba untuk melakukan penyelamatan secara mandiri, termasuk titik kumpul mereka. Tapi kalau saya perhatikan selama ini bahwa titik kumpul juga misalnya yang tidak layak, tidak sehat. Nah, kemudian penyiapan makanan karena situasi peralatan mereka, bahkan jenis makanan juga yang terlihat apa adanya, sehingga tidak dijamin kesehatan masyarakat. Dengan kehadiran KMPB kemudian ini sistemnya sudah terbang. Nah, makanya tadi ada titik kumpul. Di titik kumpul itu ada dapur umum gitu. Menu makanan juga diatur di situ. Jadi termasuk anak-anak, ada yang tim khusus untuk mengajar mengajar mereka dan apa istilahnya itu tentang trauma, untuk mengatasi trauma. Ada para rohaniawan di situ, di titik-titik kumpul itu.
gitu. Nah, ini sistem yang terbangun itu semua sudah melaksanakan sesuai itu tadi perangkat-perangkat itu. Ada yang tim evakuasi melaksanakan tugas evakuasi. Ada yang logistik mengerjakan tugas logistik. Ada yang bertugas di dapur umum menyelesaikan itu. Ada yang cook menangani tenda, dia kerjakan tenda. Nah, jadi semua sudah seperti itu. Jadi berbeda dengan sebelum ada KNPB. Semenjak berdirinya KNPB di Desa Meko, bagi kami di BPBD khususnya TRC itu sangat-sangat membantu kerja-kerja kami di lapangan. Apalagi pada saat terjadinya kejadian. Dan juga wilayah Desa Meko itu agak jauh dari Kota Poso yang saat ini merupakan markas TRC yang ada di Kabupaten Poso. Untuk sampai ke Desa Meko yang terjadi banjir, otomatis kami biasanya butuh waktu sampai 2 jam untuk tiba di lokasi. Dengan adanya KNPB ini yang langsung berada di lokasi yang terdiri dari personilnya terdiri dari masyarakat Meko sendiri, otomatis mereka lebih mudah untuk melakukan pendataan korban, jumlah warganya, baik itu jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah bayinya, dan data-data yang kami perlukan lainnya. Dampak-dampak yang ditimbulkan dengan banjir ini sangat membantu kami di TRC untuk membuatkan laporan tindak lanjut dari kejadian-kejadian banjir di Desa Meko. Mesale ini sebenarnya kami ambil nama programnya berangkat dari filosofi ya. Filosofi kerjasama atau berbagai pihak itu bisa menjadi satu di dalam filosofi tersebut. Tapi sesungguhnya sebenarnya Mesale ini kepanjangan dari membangun kolaborasi untuk aksi respon bencana banjir di Desa Meko itu sendiri. Itu yang disebut dengan Mesale. Tapi sesungguhnya memang kami mengambil filosofi kerja bersama. Karena bagi kami program ini memang harus menggunakan pendekatan kerja kolaboratif, terutama dalam menyelesaikan persoalan utama dari banjir itu sendiri, yaitu sedimentasi. Salah satu fokus di program kita yang kedua ini atau di tahap kedua ini itu Triple Nexus. Triple Nexus ini merupakan sebuah pendekatan yang kami pakai untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di dalam situasi banjir ini. Beberapa poin terkait dengan hal-hal yang sudah sedang dikolaborasikan ya, yang nyata sudah dilakukan untuk konsep penanganan Sungai Meko dalam proses yang kami koordinasikan, dan bahkan YEPAL juga berkontribusi langsung di sana. Nah, pendekatan Triple Nexus ini adalah pendekatan yang berorientasi pada 3 aspek, yaitu pembangunan, kemanusiaan, dan peace building. Nah, kita tahu sendiri dalam proyek yang dilakukan oleh YEPAL di Meko, salah satu dampak pokok dari bencana banjir yang menyebabkan bencana banjir di Meko itu adalah penumpukan sedimentasi yang ada di Sungai Meko itu sendiri. Nah, penumpukan sedimentasi ini dibutuhkan pendekatan Triple Nexus. Kenapa? Karena di sana ada beberapa banyak pihak yang terkait di dalamnya berkaitan dengan kewenangan, termasuk bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga ada pihak swasta. Yang di sana kemudian memang di satu sisi Galian C itu diharapkan itu dapat meningkatkan pendapatan untuk pembangunan, tetapi juga di satu sisi Sungai Meko itu memiliki kerentanan terhadap banjir, yaitu ada isu kemanusiaan di sana. Di sisi lain, dengan izin-izin yang tiba-tiba hadir di Das Meko untuk pengelolaan izin Galian C, itu juga menimbulkan konflik di antara kebijakan maupun juga antara masyarakat dan pihak swasta. Nah, pendekatan Triple Nexus kemudian mau coba menghubungkan para pihak ini untuk melihat bahwa
aspek pengelolaan Das Meko melalui pendekatan pembangunan itu sebaiknya juga dilihat dari kacamata perdamaian dan juga dilihat dari aspek kemanusiaan. Sehingga ketika 3 hal ini kemudian dilakukan, artinya bisa mengakomodir seluruh kepentingan, baik itu kepentingan dari pemerintah yang memberi izin, juga pengusaha yang diberikan izin, serta juga dampaknya kepada masyarakat atas mekanisme penanggulangan bencana yang ada di sana dalam hal pengelolaan material di Sungai Meko itu sendiri. Kami ingin bersama dengan desa itu mendorong agar masyarakat yang berada di sekeliling itu bisa juga menikmati daripada hasil daripada pertambangan tersebut, terutamanya galian C, batu dan justru itu orang-orang lokal yang berada di sekitaran di Sungai Meko itu dia berdasarkan komitmen kami perusahaan dengan masyarakat, ya kami juga mengutamakan mereka yang lokal. Justru itu harapan Meko sejahtera dalam hal ini dengan desa, apapun keinginan desa, apapun untuk kami dalam perusahaan ingin membantu desa, kami siap. Artinya apa segala keperluan yang berada di desa, kami dari perusahaan siap menopang. Dan begitu juga dari desa, apa yang desa inginkan untuk perusahaan, biasanya desa juga membantu kami selama ini untuk roda perjalanan di dalam baik penanganan sungai maupun di masyarakat. pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi pengelolaan Sungai Meko dan aksi antisipasi dalam mengatasi bencana banjir. Akhirnya, atas nama pemerintah daerah, saya dengan resmi membuka kegiatan pertemuan
multi stakeholder yang digagas oleh Yayasan Panorama Alam Lestari pada hari ini